Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih pemirsa netizen semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa. Nah, senang sekali karena saya Vini Auliani bisa kembali menemani Anda semuanya dalam program Netizen Bertanya Ustadz Menjawab. Dan seperti biasa, kali ini saya ditemani oleh Ustadz Nasrullah. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Vini. Alhamdulillah sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah baik, Mbak Vini sehat juga ya? Sehat juga Alhamdulillah. Puasa lancar Ustadz ya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Iya, dan kali ini kita juga spesial nih Ustadz. Netizen Bertanya Ustadz Menjawab. Ini spesial karena edisi spesial Ramadan gitu. Jadi kita akan merangkum dan juga membahas pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang telah kita kumpulkan, baik berupa tulisan ataupun juga video yang dikirimkan oleh netizen. Ini mengenai semuanya tentang Ramadan, tentang puasa, tentang zakat, tentang sholat tarawih, ataupun hal apapun nih yang bisa dibahas ataupun juga yang netizen penasaran gitu. Nah, untuk itu kita langsung lihat aja nih Ustadz ya, video yang berikut ini. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya. Saat ini kan marak tradisi munggahan gitu. Kemudian yang di tradisi munggahan itu yang diundang kebanyakan adalah tetangga, kerabat yang mampu. Padahal sebenarnya dalam Ramadan kan esensinya adalah kita harus bisa berempati kepada sesama gitu. Menurut Pak Ustadz bagaimana tanggapan Pak Ustadz mengenai tradisi munggahan yang saat ini banyak terjadi? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia tadi Ustadz pertanyaan dari netizen yang nanya tentang tradisi munggahan. Nah, memang mungkin kalau di banyak daerah di Indonesia ini ada banyak-banyak tradisi yang berlangsung ya Ustadz ya. Seperti tradisi munggahan ini, dari mana sih Ustadz ya? Tapi memang ini sudah menjadi sebuah tradisi yang banyak dilakukan oleh masyarakat gitu kan, di mana mengadakan jamuan makan gitu kan yang cukup meriah, cukup besar gitu kan, di mana mengundang biasanya sanak saudara, teman kerabat. Namun biasanya yang diundang nih yang mungkin sekalangan dengan mereka, selevel gitu dengan mereka yang biasanya mungkin yang mengadakan orang-orang mampu, yang diundang juga orang-orang mampu gitu. Padahal kan seperti tadi ditanyakan oleh si penanya, biasanya Ramadan ini kan harusnya kita berempati gitu, tidak mempertontonkan kemewahan segala macam, atau mungkin kita harus mengundang juga orang yang tidak mampu dan berbagi dengan mereka gitu. Itu bagaimana Ustadz? Baik, terima kasih. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Pertama-tama kita tentu saja seperti biasa ya, perlu tahu apa sebenarnya munggahan itu kan. Jadi memang munggahan itu seperti sebagaimana dijelaskan tadi, terutama di daerah Jawa Barat gitu ya, itu semacam ya tradisi menggelar acara makan-makan gitu kan dengan kolega, dengan keluarga. Sebenarnya spiritnya adalah untuk menyambut Ramadan begitu. Artinya Ramadan ini disambut dengan penuh sukacita, dan itu tentunya baik gitu ya, artinya menyambut Ramadan dengan penuh sukacita, sudah menunggu selama misalkan setahun lamanya, kemudian insya Allah dipertemukan sekali lagi dengan Ramadan, dan itu kesempatan yang bagus gitu. Tapi memang pada prinsipnya munggahan itu kan artinya munggah itu kan naik gitu ya. Nah, entah asal usulnya detailnya seperti apa, tetapi yang jelas spiritnya adalah ingin menaikkan gitu ya, menaikkan misalkan mensucikan jiwa ke langit gitu, menaikkan misalnya persiapan kita agar lebih siap gitu menghadapi Ramadan, dan itu kan sesuatu hal yang melangit gitu ya, suatu hal yang luhur gitu, yang tinggi gitu. Munggahan itu kan melangkah lebih tinggi gitu ya, maksudnya begitu. Nah, tentu saja pada prinsipnya jika memang itu adalah kumpul-kumpul menjalin silaturahim dengan sesama, itu baik-baik saja, karena pada prinsipnya itu merupakan bagian dari muamalah. Dan prinsip bermuamalah itu pada dasarnya adalah mubah gitu, boleh-boleh saja gitu kan. Al aslu fil muamalah al ibahah. Jadi yang prinsip ya pada hukum dasar dari hal-hal yang sifatnya muamalah, hubungan ya, antar sesama, antar manusia itu adalah mubah, kecuali ada hal yang melarangnya gitu, ada hal terlarang yang menyelewengi syariat misalnya kayak gitu. Nah, dalam hal itu, dalam konteks itu tidak ada syariat yang dilanggar lah dalam tradisi munggahan, kecuali memang niatnya itu menjadikan
katakanlah itu bagian dari ajaran agama gitu ya. Kan berbeda ajaran agama, kita niatkan itu bagian dari ajaran agama dan itu bagian dari tradisi gitu ya. Kalau memang tradisi, ya kita anggap sebagai tradisi, tetapi nilai ibadahnya, nilai pahalanya bukan di munggahannya, tetapi di silaturahimnya, di berbagi sukacita. Nah, akan lebih baik lagi kalau itu berbagi dengan mereka yang juga membutuhkan gitu. Dilengkapi saja kalau misalkan dengan yang sesama gitu kan, keluarga yang katakanlah tadi orang yang berada juga, teman-teman yang mampu, teman-teman kantor, ya, ditambahkan ada porsi untuk mereka yang membutuhkan. Nah, saya kira dengan begitu akan lebih lengkap lah gitu munggahannya itu. Artinya kita tidak bisa melakukan head to head bahwa munggahan itu nggak ada dalam agama. Memang tidak ada gitu ya. Tetapi kalau memang itu tradisi, maka kita bisa lakukan, tetapi jangan diniatkan sebagai itu bagian dari ritual keagamaan, ajaran munggahannya, bukan bagian dari syariat gitu ya. Tetapi silaturahimnya itu saya kira baik gitu ya. Seperti itu kira-kira Mbak. Jadi walaupun itu tradisi nggak apa-apa ya Ustadz ya. Asal Asal jangan jadi ajang untuk pamer-pamer juga. Nah, itu juga mungkin, salah ya. satu bagian yang perlu diperhatikan gitu kan. Jangan berlebih-lebihan gitu kan. Seperti biasalah gitu. Harus dijaga etikanya Juga gitu. dan agar merata, bolehlah kita lebihkan untuk mereka yang kurang mampu. Jadi Iya, betul. bisa ajang untuk berbagi juga ya. Ya. Gitu. Apalagi misalnya munggahan itu ada tarhib Ramadannya kan. Tarhib Ramadan kan bagian dari menyambut Ramadan juga sebenarnya, acara-acara pengajian itu yang judulnya tarhib Ramadan. Biasanya juga ada makan-makannya. Kurang lebih sama dengan munggahan. Ya, iya. Ada makan-makannya. Ajang silaturahmi juga iya, Ustaz, ya, yang munggahan ditambah tadinya, ada sedikit tausiah bagaimana persiapan Ramadan. Persiapan Ramadan. Tidak masalah. Iya, dan tadinya ajang kumpul-kumpul itu yang tadi kita nggak kumpul-kumpul sama saudara, teman, kerabat, ini jadi kumpul gitu kan. Ada juga memang itu bisa jadi bagian tradisi yang dirindukan Ustadz ya. Karena kan puasa tuh banyak ada tradisi yang dirindukan, terus ada ibadah-ibadah juga yang biasanya nggak ada, terus jadi spesial gitu ya. Iya, termasuk buka bersama. Buka bersama, itu ada jadi seru kan? Buka bersama juga nggak ada Ustadz ya? Nggak ada. Ya adanya artinya buka bersama terjadi, tetapi tidak dijanjikan seperti kita agenda buka bersama. Ya, orang ke masjid, ya buka bersama di masjid pasti kan gitu. Iya, nggak jadi harus ritual wajib, tapi itu suatu kebiasaan aja yang lumrah, tapi masih dibolehkan gitu ya. Frame-nya kan silaturahim. Silaturahim. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Kita masih akan melihat lagi pertanyaan-pertanyaan dari netizen, tapi setelah yang berikut ini. Terima kasih pemirsa, kembali lagi dalam program Netizen Bertanya Ustadz Menjawab spesial Ramadan. Nah, kita masih membahas nih pertanyaan netizen seputar puasa Ramadan, baik dari segi sholat tarawihnya, terus juga puasanya apa aja nih yang boleh dan tidak boleh gitu, ataupun juga kebiasaan-kebiasaan yang biasanya hadir menjelang puasa, saat puasa, ataupun juga menjelang lebaran nanti. Nah, untuk itu langsung aja kita lihat nih pertanyaan dari netizen yang berikutnya ya Ustadz ya. Pak Ustadz mau tanya dong, kenapa kalau di kuburan itu nggak boleh baca Yasin? Oke, makasih. Oke, itu tadi pertanyaan Ustadz dari netizen tadi itu namanya Vina. Nah, ini terkait juga biasanya kalau menjelang Ramadan ataupun mungkin juga pas menjelang Lebaran atau setelah Lebaran ya, kan biasanya ada orang tuh yang melakukan ziarah Ustadz ya, dan menjadikan itu seperti ritual ataupun suatu keharusan gitu kan. Dan selain itu juga ada kebiasaan misalnya orang yang ziarah kubur itu baca Yasin gitu kan, dan orang jadi mungkin kiranya nih sebenarnya boleh nggak sih atau kenapa nggak boleh gitu kan, ada yang bilang juga nggak boleh gitu. Nah itu sebenarnya terkait kebiasaan menjelang Ramadan itu tadi, emang jadi satu keharusan nggak sih ziarah gitu, dan ketika orang ziarah harus baca Yasin nggak sih, atau kalau nggak boleh kenapa nggak boleh gitu tadi Ustaz. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ada dua hal ya paling tidak, ada soal ziarahnya dan soal baca Yasinnya gitu kan. Gitu. Ziarah kubur ya tentu ya. Kalau ziarah yang lain ziarah mall gitu ya. Ziarah kubur nih. Maksudnya artinya memang pada umumnya ziarah ya mubah gitu, dan bahkan dituntunkan gitu ya. Artinya Nabi SAW juga ada hadis gitu kan, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala fazuruha. Aku pernah melarang umatku untuk melakukan ziarah kubur,
pernah gitu, tapi sekarang lakukanlah gitu. Artinya ziarah itu dulu sempat dilarang memang karena ada ketakutan bahwa iman umat Islam waktu itu belum kuat, kemudian terjadi pengkultusan kuburan gitu ya. Nah, kemudian dikira sudah solid gitu iman umat Islam ketika itu, maka Nabi membolehkan, memerintahkan gitu. Jadi kata redaksi hadisnya itu awalnya melarang, kemudian memerintahkan. Nah, dalam ilmu usul fikih itu, metodologi hukum Islam itu, ketika ada larangan kemudian ada kata perintah, nah itu artinya mubah, bukan wajib gitu, mubah. Nah, ketika tahu bahwa itu hukumnya mubah, maka salah satu tujuannya adalah untuk mengingat mati, untuk refleksi gitu kan, bahwa nanti kita juga akan seperti yang ada di kubur itu gitu ya. Yang kedua yang perlu dilakukan adalah mendoakan gitu, mendoakan yang ada di kuburan gitu ya, bukan sebaliknya. Kita minta keberkahan gitu, minta hal-hal yang maslahat, minta hal-hal kebaikan kepada ahli kubur gitu. Nah ini jangan kebalik gitu ya, yang awalnya kita harus mendoakan mereka, nah kita malah minta doa sama mereka, minta kebaikan sama mereka. Nah ini yang kemudian menyelisihi gitu. Nah, artinya kemudian sampai pada tahap pengkultusan, ya bahkan di beberapa riwayat bahwa kuburan itu lebih ramai daripada masjid gitu. Nah ini kan sesuatu hal yang sangat disayangkan gitu. Artinya dan itu bebas waktunya, tidak hanya menjelang Ramadan gitu. Tetapi ketika sudah ada tradisi yang kemudian sangat mengakar gitu ya, dan untuk menghindari lah polemik atau mafsadat gitu, kerusakan atau selek gitu bahasanya dalam keluarga. Kadang ada aja kan keluarga yang memang tradisi orang tua kita gitu kan. Nah, tidak masalah karena pada kenyataannya ziarah kubur itu mubah gitu. Nah, kita niatkan itu ziarah kubur ketika menjelang Ramadan, bukan karena ziarah kubur menjelang Ramadan pahalanya lebih tinggi, tidak, tapi ziarah kubur secara umum gitu. Kita doakan orang-orang yang ada di pemakaman semuanya, ya misalkan assalamualaikum ya ahlal kubur, mintakan kita kemudian beristighfar untuk mereka begitu kan. Seperti doa yang pada Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, itu kan doa yang umum. Nah, tetapi itu satu. Jadi tidak mengkultuskan, tidak kemudian meminta kemaslahatan dan kemadharatan ke mereka. Kemudian soal baca yasinnya sama. Baca yasin itu kan bagian dari Quran, dan membaca Quran pada umumnya adalah tentu hal yang dituntunkan gitu, hal yang sangat dianjurkan, tidak terbatas pada ziarah kubur saja kan gitu. Kalau mau baca Quran lah di kapanpun dan di tempat yang layak begitu ya. Nah ini baca Quran, terutama baca yasin, memang mungkin didasari pada ada keutamaan yasin, ada fadilah yasin gitu ya. Tetapi itu sebenarnya juga tidak dituntunkan, tidak ada tuntunannya dalam agama. Itu kan bagian dari bagaimana akarnya kan dari misalkan Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i lah gitu, bahwa yasin itu ada fadilahnya, termasuk dengan membaca yasin ketika ada orang yang meninggal gitu ya. Kenapa yasin, kenapa bukan surat yang lain kan gitu ya. Nah itu bagian dari, sama halnya dengan itu. Nah ada baiknya kalau misalkan baca yasin ya tidak perlu dilakukan, jadi ziarah kemudian berdoa pulang gitu, jangan lama-lama juga, bahkan masalahnya baca yasin ini sampai pada praktek kayak penyewaan orang baca yasin gitu kan gitu. Jasa Jadi jasa orang baca yasin, kita orang baca yasin di kuburan, dibayar. Jadi orang misalkan kuncinya atau apanya yang mengelola kuburan gitu kan, dia menawarkan jasa baca yasin, kemudian kita bayar. Nah ini kan sudah hilang semangatnya. Jadi menyimpang juga Ustaz. Lebih menyimpang lagi gitu kan. Mengkhususkan Baca yasin di kuburan itu sudah tidak suatu hal yang tidak dituntunkan, kita tidak sesuai, apalagi kemudian sampai orang tuh bahasa untuk kita ngapain bayar gitu ya. Nah itu lebih jauh lagi, artinya kalau yang sudah terbiasa dengan ziarah kubur, keluarganya ya bisa lakukan itu, tetapi tetap menjaga pakem-pakemnya. Perkara baca yasinnya ya saya kira perlu tidak hanya baca yasin saja gitu, tapi juga baca Quran lah sekalian, dan tidak hanya di kuburan tetapi juga di rumah gitu. Kalau baca yasin di kuburan itu memicu dia untuk baca Quran
selain surat Yasin setelah itu ya bagus gitu. Tapi kalau cuma dia tidak pernah baca Quran kecuali baca Yasin di kuburan, nah itu persoalan. Ya, persoalan. Itu termasuk bid'ah juga nggak sih? Ya itulah yang dinamakan bid'ah gitu. Oh, itu yang dinamakan bid'ah, ya. satu hal yang baru yang tidak ada pada zaman Nabi gitu ya. Dan gitu. diadakan dan itu masuk dalam ranah ibadah dan itu dinamakan ya? ibadah dan diritualkan gitu. Baik Ustaz. Jadi intinya untuk ziarah itu tidak ada keharusan menjelang Ramadan itu berziarah. Tapi kalaupun jika mau boleh gitu ya Ustaz ya. Ya boleh. Intinya waktunya bisa kapan saja, Selamat bisa saja. bulan Syawal, bisa juga ketika bulan ini mungkin mendekati Ramadan boleh. Cuma bukan suatu keharusan gitu Ustaz ya. Jadi keharusan. Dan jika ada keluarga, kawan yang memang tetap Melakukan seperti itu, yang punya pandangan berbeda ya, kita tidak perlu mengkonfrontir gitu ya, tetapi tidak perlu berkonflik gitu ya. Artinya kita cukup ya terbuka gitu kan, kalau mau ada beda pandangan ya tidak apa-apa gitu. Baik. Terima kasih Ustadz penjelasannya. Ini mudah-mudahan bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat dan pengetahuan buat kita semua agar kita tidak salah dalam menjalankan ibadah ya Ustadz ya. Ya baik. Terima kasih dan pemirsa, kita masih akan melanjutkan lagi netizen bertanya Ustadz menjawab setelah yang satu ini. Pemirsa, kembali lagi dengan kami dalam netizen bertanya, Ustadz menjawab. Nah, Ustadz tadi udah menjelaskan, tadi pertanyaan dari netizen, ada dua ya Ustadz ya. Pertama tentang tradisi yang ada menjelang Ramadan, ini boleh asalkan tidak menyimpang ya Ustadz ya. Dari agama, dan juga termasuk tadi tradisi ziarah, itu boleh tapi tidak ada keharusan. Dan juga jangan baca Quran di kuburan, karena baca Quran bisa di tempat mana aja, dan dilakukan sesering mungkin juga dengan baca surat-surat yang lainnya, tidak harus Yasin ya Ustaz ya. Baik, nah untuk itu kita mau lihat lagi nih pertanyaan dari netizen, langsung aja kita lihat berikut ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Ustaz. Saya mau bertanya terkait masalah hal yang berkaitan dengan bulan Ramadan, puasa, yaitu kadang saya tuh kalau masuk waktu sahur agak sedikit malas untuk santap sahur, terkhusus untuk makan atau apapun itu jenisnya. Kira-kira kalau misalnya saya menjalankan puasa, ibadah puasa tanpa melaksanakan sahur, yang dimana sebenarnya saya bangun tapi tidak untuk sahur lah ibaratnya gitu, kira-kira afdol nggak ya Ustadz ya? Dan itu aja pertanyaan saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaannya cukup menarik juga Ustadz, dari Kiki Ustadz tadi. Jadi dia ini nanya tentang biasanya kalau sahur, mungkin kita juga pernah merasakannya bangun sahur tapi itu males untuk sahur gitu kan. Dan bisa jadi juga mungkin kita kebangun nih, tapi kayaknya memang suka ada perasaan males nih mau sahur ataupun cuma minum aja gitu. Nah itu apakah nanti bisa mempengaruhi pahala puasa gitu, ataukah puasanya tetap afdol nggak sih gitu? Apakah beda nih nilainya orang yang puasanya pakai sahur atau orang yang puasanya nggak pakai sahur gitu? Apalagi kalau misalnya dia bangun, cuma dia kayak agak berat gitu buat sahur gitu, gimana Ustaz? Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama-tama tentang sahur kan memang suatu hal yang disunahkan gitu ya. Kata Nabi, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah karena pada sajian sahur itu ada keberkahan gitu ya. Nah ini hadis ini kan artinya ada keberkahan itu menandakan anjuran gitu. Anjuran ada artinya juga sunnah gitu, bukan wajib gitu kan. Artinya kalau puasa tanpa sahur pun ya sah-sah aja gitu ya. Maksudnya keberkahan adalah di situ ada kebaikan gitu. Akan ada kebaikan dalam makan sahur itu, yang kebaikan kita tidak tahu besar kecilnya gitu. Itu hanya yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Khairun ilahiyun la ya'lamu illallah. Jadi keberkahan itu suatu kebaikan ilahiyah gitu ya. Yang Allah yang hanya tahu tentang kebaikan seperti apa yang kita raih kayak gitu. Nah makanya sangat merugi kalau saya bilang yang tidak makan sahur. Nah sebenarnya sahur itu tidak perlu makan nasi padang yang padat gitu ya, lengkap dengan sayur nangka, rendang gitu kan. Nah tidak mesti seperti itu ya kan. Air putih, kurma 1 sampai 3 biji itu bisa dibilang sahur gitu kan. Cilok 1, 2, 3 itu bisa dibilang sahur. Yang penting ada proses makan menjelang imsak itu, imsak maksudnya menjelang memulai puasa itu, menjelang subuh gitu. Itu ada yang dilakukan, nah itu sahur gitu. Kalau makannya misalkan jam 10 malam gitu ya,
tidur, nah itu bukan sahur lagi, itu makan malam gitu kan gitu. Jadi asya kalau bahasa Arabnya. Tetapi kalau makan sahur ya kita sudah bangun tidur gitu, mau menjelang memulai waktu fajar sodik subuh, mulai puasa, nah disitulah kita makan sahur. Jadi menjelang, memang menjelang ya. gitu. Dan emang sunahnya diakhirkan. Jadi diakhirkan ya. Jadi Diakhirkan. walaupun bangunnya kesiangan nih 10 menit lagi, wah itu malah masih bagus ya waktu-waktu bagus. Itu masih buat makan bagus sahur ya, malah ya. Ustaz Asal ya. juga memang dihitung gitu kan, Iya, jangan tergesa-gesa kalau mau makan nasi padang yang lengkap gitu, Banyak jangan banget 5 menit nanti. sebelum. Udah mau azan Iya, baru iya, itu masih penuh. nggak akan nikmat gitu nanti Iya, makannya ya nggak. Kalau tapi kalau mau makan besar gitu kan, nah itu perlu lah 15 menit itu sudah diakhirkan maksudnya. Tetapi kalau hanya ngambil jeruk gitu kan, ngambil pisang, nah itu bisa kan 10 menit, 5 menit. Jadi biar semuanya nyaman dan proporsional gitu kan, pencernaannya segala macam, ngunyahnya gitu, tidak buru-buru gitu. Betul-betul ya. Artinya kalau tidak sahur ya, kalau pertanyaan tadi afdol atau tidak afdol jelas gitu. Tidak afdol. Ya tidak afdol puasanya kalau tanpa ibaratnya sahur. kurang sempurna gitu Ustaz ya. Kurang lengkap gitu ya. Kurang lengkap ya. Puasanya tentu saja sah kalau semuanya dijalankan dengan baik, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Tetapi puasa tanpa sahur itu ya rugi gitu, rugi kehilangan kesempatan keberkahan tadi gitu. Iya. Oke. Jadi tetap usahakan sahur walaupun tadi seteguk air putih, walaupun mungkin kayak matanya berat gitu kan, masih ngantuk. Yang penting diniatkan nih minum air putih buat sahur gitu ya Ustaz ya. Tempe satu, tempe tahu satu satu. atau biskuit atau apa gitu ya. Biar gitu. lebih afdol lah Ya, ya. betul. Baik. Makasih Ustadz. Ustadz mungkin bisa kasih sedikit pesan-pesan juga nih buat pemirsa dan juga netizen agar bisa menjalani ibadah puasa dengan baik. Mungkin bisa apa ya, lebih jadi dengan gembira gitu menjalani Ustadz. Baik, terima kasih para pemirsa TV-mu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang kita sering bilang bahwa ini hadis sapu jagat ya ketika menjelang Ramadan gitu, sebagaimana ada ayat sapu jagat juga, ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, tentang kewajiban berpuasa itu. Tetapi juga ada hadis lain dari Nabi SAW, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi barang siapa yang berpuasa Ramadan, di redaksi lain man qama, yang pertama man soma, barang siapa berpuasa, yang kedua man qama, barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan gitu. Imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan, dengan penuh keteguhan, kemudian wahtisaban, mengharap pahala, maka pahalanya akan diampuni dosanya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, yang telah lalu. Artinya bahwa di sini memberi isyarat gitu ya. Nabi memberi isyarat bahwa menjelang puasa itu memang Ramadan itu harus disambut dengan sukacita, dengan gembira, dengan persiapan yang matang gitu. Kita sering menjelang Ramadan kata-kata tarahib Ramadan ya. Tarahib itu kan dari kata rohaba yurahibu, marhaban ya Ramadan, itu selamat datang Ramadan. Nah, tarahib dari kata marhaban itu juga selamat datang, jadi menyambut. Nah, kalau sudah ada yang disambut, kalau sudah ada yang ditunggu, tentu itu hal yang bagus kan, hal yang sukacita. Karena hal-hal yang buruk tidak akan disambut, gitu, tidak akan disambut dengan sukacita. Karenanya, mari kita optimalkanlah Ramadan ini. Tidak hanya jadi puasa itu tidak kita jadikan penghalang untuk tetap produktif gitu ya. Nabi perang Badar itu di bulan Ramadan gitu ya. Justru Ramadan perang gitu. Nah, kita Ramadan karena tidak ada perang fisik gitu ya. Ada mungkin perang batin gitu ya. Tetapi yang harus kita lakukan adalah ya perang melawan hawa nafsu itu gitu ya. Perang melawan hawa nafsu. Ya perang batin itu kadang bergejolak antara misalkan ini makan atau tidak, gitu, mau buka atau tidak, nggak ada yang tahu gitu kan. Nah, itu perang batin gitu ya. Perang melawan hawa nafsu itu satu. Yang kedua, ya semakin semangat karena misalkan ya Ramadan, sebagaimana tadi Nabi melakukan jihad perang itu di bulan Ramadan, nah kita lakukan produktivitas kerja kita lebih kencang di bulan Ramadan gitu kira-kira. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali Ustadz. Terima kasih Ustadz atas
tausiahnya tadi mengenai Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa menjalani Ramadan ini dengan sebaik-baiknya Ustadz ya. Ya, amin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih juga pemirsa telah menyaksikan Netizen Bertanya, Ustadz Menjawab. Dan bagi teman-teman semuanya yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa melayangkan pertanyaan melalui video dan dikirimkan ke Instagram @netizenbertanya-tvmu. Jadi kita akan rangkum dan akan kita bahas nanti insya Allah di studio bersama dengan Ustadz Nasrullah ya Ustadz ya. Dan sekali lagi pemirsa jangan lupa untuk terus menyaksikan Netizen Bertanya, Ustadz Menjawab hanya di TVmu, TV Muhammadiyah. Saya Vini Oliani bersama dengan Ustadz Nasrullah dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas. Kami mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basirul mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.